Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Gading Serpong, klaster Bellevue, Louis Deandre, Elaya, dan juga Lakovia. Video ini saya ambil per tanggal 27 Januari 2025, 2 hari sebelum Imlek ya. Jadi kemungkinan akan di-up setelah Imlek, karena ya seperti biasa kita harus mampir dulu ke rumah saudara dan keluarga. Jadi buat teman-teman yang merayakan, saya ucapkan Kung Si Fat Chai, Sinian Kuai Le, Ampau Nalai. Oke teman-teman, semoga di tahun ular ini kita diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan sepanjang ular. Ya, sepanjang ular. Amin. Oke, kita langsung masuk ke klaster Kluwi dulu. Nah, di sini dari depan klaster Kluwi ada ruko yang sedang dalam pembangunan, udah mulai masuk ke lantai 2 dan lanjut ke lantai 3 ya. Saya lupa rukonya lantai 2 atau ada 3 lantai gitu ya. Anyway, di sini adalah klaster Kluwi, semuanya sudah dikasih atap dan memang pengerjaannya kalau kita lihat dari drone memang nggak terlalu banyak karena yang diselesaikan itu yang bagian dalam ya. Dan di sini bagian belakangnya ini sudah dikasih paving block nih jalanan klasternya. Nah ini teman-teman bisa lihat di bawah ini sudah dipasangin paving block juga sama seperti klaster Iris. Jadi semua klaster di Citra Gading Serpong ini menggunakan paving block untuk jalanan klasternya ya. Dan kemudian tiang-tiang lampu klasternya pun sudah terpasang ya beberapa. Dan meskipun memang area tanah sekitar klaster ini masih berantakan ya, memang belum finishing dan belum perapihan gitu ya. Jadi paralel klasternya sudah dikasih paving block terutama bagian belakang. Karena seperti beberapa video kemarin yang kita lihat memang bagian belakang ini lebih dulu dikerjakan ya. Jadi memang dipasang paving block duluan. Dan mungkin ya beberapa minggu lagi lanjut nih hingga ke depan ya paving block untuk jalanan klasternya. Untuk klaster Chloe dan juga Bellevue nantinya ada ground tank ya teman-teman, tapi nggak ada toren karena ya rumahnya satu lantai jadi nggak perlu toren. Sehingga nanti air dari pump atau PDAM itu akan disalurkan dulu untuk mengisi ground tanknya, barulah disalurkan ke shower ataupun keran air di rumah kalian. Dan di sini pun kita sudah geser ke bagian tengah dan beberapa video minggu kemarin itu juga ada rumah yang sudah selesai untuk dibikin terasnya. Nah ini yang bagian tengah udah dibikinin juga untuk terasnya, tapi memang masih belum rapi ya untuk area klasternya. Dan beberapa minggu kemarin itu atau beberapa hari kemarin ini pun lagi hujan ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk tanah dari klasternya itu masih banyak yang becek-becek. Jadi ya wajar lah ya karena mau Imlek seperti biasa beberapa hari itu bakal hujan dan mungkin ya lumayan deres ya teman-teman beberapa hari menjelang Imlek ini. Dan setelah Imlek harusnya sudah berkurang tuh untuk volume hujannya ya. Jadi pengerjaannya nggak terganggu sehingga progresnya bisa selesai dengan tepat waktu. Nah di bawah ini juga ada ruko yang sudah selesai lantai 1 dan lanjut ke lantai 2 untuk klaster Chloe di depannya. Dan di sini kita nyebrang ya, kita udah lihat dari klaster Chloe, kita nyebrang, kita lihat ruko dari depan klaster Bellevue pun sudah mulai dicor nih, pondasi-pondasinya sudah pengecoran dan udah tertanam pipa-pipa besi untuk strukturnya ya. Jadi sepanjang klaster Bellevue ini rukonya lumayan banyak nih teman-teman dan udah mulai pengerjaan semua ya. Nah di ujung sini juga kita lihat udah selesai lantai 1, sedang lanjut ke lantai 2-nya. Dan sudah banyak sekali nih ruko-ruko yang sedang diprogres pembangunannya. Jadi untuk ruko La Valle ini tahap pertama mulainya dari depan atau samping klaster Iris hingga ke depan klaster Deandre. Dan untuk di depan klaster Elaya dan Lakovia sekitar sana itu nanti akan masuk ke penjualan tahap kedua untuk ruko-rukonya ya. Nah untuk saat ini ruko-rukonya masih belum dibuka tahap kedua, tapi teman-teman tungguin aja. Kemungkinan kalau misalnya Elaya sudah setengah progres pembangunannya, barulah mungkin akan dibuka untuk ruko tahap keduanya ya. Nah di bawah ini adalah klaster Bellevue. Klaster ini pun juga sudah serah terima secara bertahap. Dan di sini kita lihat pun ada beberapa rumah yang sudah dipasangin kanopi.
Dan juga ada yang sudah dihuni ya. Ini teman-teman yang dari grup WhatsApp udah ada informasi kalau mereka tuh udah huni rumah di klaster Beleflor. Jadi buat teman-teman yang mau join grup WhatsApp-nya, linknya saya taruh di bawah. Di grup itu memang bukan grup resmi dari CGS, tapi ya saya bantu buatin lah. Jadi teman-teman sesama penghuni klaster ataupun secara penghuni Citra Gadang Serpong secara keseluruhan bisa saling berbagi info ya, misalnya terkait dengan update-update dari CGS, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini juga sudah mulai digali nih pembuatan pondasinya di klaster Beleflor yang bagian tengah ini memang pekerjaannya lebih belakang ya. Karena kalau kita lihat kemarin itu memang ada pembebasan lahan dari tanah warga. Jadi ada extension lah quote and quote dari klaster Beleflor ini. Nah, di sini pun juga sedang dalam progres pembangunan dan sudah digali tuh untuk siap pembuatan pondasi ya. Jadi ya mungkin karena hujan jadi sedikit terhambat untuk pemasangan pondasi-pondasi karena harus dicor dan menunggu kering tuh barulah akan diprogres untuk pembuatan tembok-tembok atau struktur dari rumahnya. Tapi overall kalau kita lihat bersebelahan dari rumah yang tanah merah itu semuanya jauh lebih rapi dan sudah siap semua. Dan ini juga ada gardunya yang sudah dipagerin dan sudah rapi semua teman-teman. Jadi di klaster Beleflor ini memang sudah siap serah terima. Waktu saya lewat pun di depan dinding-dinding pagarnya itu handovernya mulai dari Februari ya. Sebenarnya udah handover duluan beberapa, cuman secara resmi mungkin akan mulai dari Februari tahun 2025 ini dan ya Februari, Maret, April itu akan serah terima secara bertahap. Nah ini teman-teman bisa lihat ada beberapa rumah yang sudah terpasang kanopi dan banyak sekali mobil-mobil yang terparkir, kemungkinan lagi handover atau lagi cek-cek unitnya sama kontraktornya ya. Jadi teman-teman musim hujan ini sangat baik untuk kalian ngecek-ngecek kalau misalnya ada rembesan atau dinding yang retak. Sehingga kita bisa langsung klaim tuh dan segera diperbaiki oleh developer atau kontraktornya. Nah terutama kalian harus lakukan sebelum kalian renovasi rumahnya. Karena kalau kalian renovasi kayak misalnya taman belakang itu kalian bikin jadi kamar. Jadi itu termasuk kategori renovasi gede sehingga untuk garansi rumahnya itu hangus ya teman-teman. Jadi make sure kalian sudah selesai untuk mengklaim garansi sehingga rumah kalian sudah bisa diperbaiki dan lanjut untuk kalian renovasi. Ya lumayanlah mengurangi budget kalian kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan rembes plafon gitu masih bisa di cover sama kontraktornya ya. Lanjut di sini kita masuk ke klaster Diandre. Di sini klaster Diandre sudah mulai juga pembuatan rumahnya beberapa minggu kemarin ya. Dan di sini sudah banyak sekali selesai lantai satunya sebagian besar. Dan di bagian tengah itu sudah lanjut ke lantai 2 bahkan ya. Nah ini lantai 2-nya pun sudah hampir selesai. Nah ini adalah lantai 1. Klaster Diandre ini tipe rumahnya itu kalau nggak salah yang paling gede lebar 7 dan panjangnya 15 ya. Dan untuk lebar 8 dan 10 itu hanya ada di klaster Iris teman-teman. Jadi di klaster Diandre ini paling gede itu lebarnya 7 dan panjangnya itu 15 sama kayak klaster Iris deh fasadnya. Nah ini yang bagian tengah bahkan sudah selesai sampai atap nih ya, sedang pembuatan rangka atap juga. Jadi klaster Diandre ini pengerjaannya secara bersamaan, jadi antar row, antar baris itu rumahnya nggak terlalu berbeda signifikan ya. Jadi harusnya selesainya kayak klaster Iris, selesainya barengan. Dan kemungkinan ya kalau kita berkaca dari klaster Iris sih, kalau dari progres kayak gini, ini di bulan Februari ya. Ya kemungkinan di bulan Desember tahun ini, Desember 2025, ini sudah ada rumah yang harusnya serah terima secara bertahap. Kalau nggak salah di targetnya itu di Februari 2026 ya, kalau nggak salah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa confirm yang ngambil klaster Diandre. Ya samalah kayak Iris progresnya. Jadi kemungkinan di tahun ini, di akhir tahun ini akan ada klaster Diandre yang rumahnya lakuin serah terima. Nah di sini adalah gerbang masuk dari klaster Diandre-nya ya.
Nah, teman-teman di sini saya berpindah posisi karena baterai drone-nya ngedrop, jadi tiba-tiba habis sehingga kita sambil pindah posisi lah buat sinyalnya lebih kenceng juga nih. Nah, di sini adalah bundaran yang belakang, di situ ada jalan menembus ke arah jalan Gria Suradita Indah. Nah, kalian belok kiri akan nembus ke jalan Cisauk ya. Jadi ini adalah jalan yang dibentuk oleh Citra Garden Serpong. Kemudian di depan sini ada tanah kosong yang kemungkinan akan menjadi ruko-ruko tahap kedua ya, ruko Lavale tahap kedua. Nah, ini tanahnya lumayan gede dan di sini kita maju teman-teman, di sini di sisi kiri kita lihat ada jalanan yang dibentuk ya. Ini adalah jalanan untuk ke bagian ruko-ruko kemungkinan ya. Jadi di depan klaster Elaya pun akan dibangun ruko-ruko sederet, termasuk juga di samping gerbang masuk klaster Diandre tuh yang di seberang. Itu akan dibangun ruko-ruko penjualannya di tahap kedua, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut dari klaster Diandre, kita lihat progres dari klaster Elaya. Di sini gerbang masuk klaster Elaya juga sudah dibentuk, kurang lebih bentuknya mirip ya kayak klaster Diandre. Jadi di sini juga sedang dibuat gerbang masuk klaster Elaya-nya dan untuk jalanan Elaya ini justru udah dikasih paving block. Kenapa? Karena ada rumah contoh nih di klaster Elaya, teman-teman. Jadi jalanannya dirapihin dulu sehingga kalau misalnya rumah contohnya udah jadi, kita bisa dengan enak masuk akses untuk liatin rumah contohnya nih. Nah, di sini ada 4 tipe rumah contoh untuk klaster Elaya. Ini tipe Elaya Ultimate ya. Jadi Elaya Ultimate itu ada 3 lantai semua dengan lebar mulai dari 4 hingga 8, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang perlu lantai yang lebih tinggi ya, karena di klaster Bellefleur, Kluik, dan Diandre itu hanya 2 lantai. Kalian mau 3 lantai bisa jadi opsi nih untuk ambil rumah di klaster Elaya. Nah, di sini kita lihat untuk progres dari klaster Elaya semuanya sudah mulai untuk pemasangan pondasi-pondasi. Ini pondasinya sama ya, pondasi tiang pancang semuanya dan sudah tertanam juga. Jadi sama kayak klaster Diandre, semua tanahnya itu dipasangin semua dulu nih, pondasi-pondasinya ditanemin. Tapi memang belum mulai pembangunan ya, jadi baru ditanam-tanamin dulu pondasi-pondasinya dari sisi depan, terus lanjut ke sisi bagian tengah ini. Kita lihat mesin-mesin tiang pancangnya banyak sekali yang antri dan sudah dikasih batu-batuan juga untuk jalanan klasternya. Dan di belakang klaster Elaya ini sebenarnya ada danau ya, danau yang lumayan bersih dan jernih. Tapi ini ada pembatas nih tanahnya. Jadi kemungkinan sayang sekali ini bukan tanah dari klaster Elaya. Sebenarnya enak juga kalau kita dapat di pinggir ya, itu view-nya lumayan kayak klaster Lakovia tuh suasananya. Tapi mungkin nanti kita lihat aja apakah tanahnya bisa dibungkus sama Citra Garden Serpong sehingga bisa ngambil klaster premium ya dengan menghadap view danau alami itu. Nggak kalah dengan klaster Lakovia. Nah, kemudian di belakang ini ada tanah yang sedang diapain nih teman-teman. Saya baru lihat juga di sini ada yang ditanam tuh ya. Nah, itu lagi diapain tuh tanahnya? Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Karena jujur saya baru lihat juga ya, ini ada ditanam-tanamin kayak apa itu? Plastik atau kertas ya. Ada gulungan-gulungan gitu, teman-teman. Mungkinkah untuk memadatkan tanahnya? Atau mau diapain tuh, teman-teman? Saya kurang tahu juga. Jadi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya, ini sedang dilakuin apa nih? Ini ada gulungan-gulungan yang lumayan banyak dan ditanamin bagian belakang ya. Bagian depan kalau nggak salah nggak ada deh dibikin kayak gini, tapi di bagian belakang ini ada ditanam-tanamin kayak gini ya. Apakah biar tanahnya itu padat ya? Karena kemungkinan di sini bekas persawahan gitu, jadi airnya dikeringin dulu jadi biar tanahnya itu padat ya. Tapi saya nggak tahu, hanya berspekulasi, teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, kita sudah sampai di ujung dari klaster Elaya. Semuanya on progress dan di sini hari Senin ya, jadi kemungkinan nggak ada pengerjaan ya. Jadi tukangnya juga lagi liburan nih teman-teman. Jadi bukan mangkrak tapi memang lagi liburan tanggal merah. Jadi hanya beberapa pekerjaan doang yang sedang berjalan ya.
Nah ini nih yang jalan saya bilang ini ada akses keluar masuk kendaraan berat sepertinya. Tapi apakah akan ditimbun sedikit danaunya dan akan dibeli sama Elaya sama Citra Gatan Serpong? Kita liatin aja untuk progres pembangunan tiap minggunya ya. So far saya belum ada bocoran kalau tanah yang nempel sama sungai ini atau danau ini milik Ciputra ya. Jadi ini masih tanah umum dan bukan tanah klaster nih kemungkinan teman-teman. Nah di belakang adalah jalan tembusan jalan Kampung Kandang, tapi ya dibiarin as it is karena Ciputra dari Citra Garden Serpong akan membuat jalan sendiri ya. Jadi dibikin jalan sendiri, nggak ambil dari jalan existing. Ini adalah progres dari jalan utamanya. Mulai dari depan gerbang flyover depan hingga ke belakang sini sudah hampir 3 atau 4 meter ini akan tembus terus dilanjutkan hingga tembus ke jalan Gunung Maloko yang di seberang sana. Melewati perumahan Go Home Residence tuh teman-teman. Nah kemudian di sini kita udah lanjut ke arah clubhouse atau lake park. Di sini adalah lake-nya. Dan persis di depannya itu adalah klaster Lakovia. Di sini kalau teman-teman yang masih mau nanya-nanya klaster Lakovia, untuk ukuran rumahnya mulai dari lebar 8 hingga 12 ya. Dan buat yang mau nanya ketersediaan unit dan harganya bisa langsung aja chat saya via WhatsApp. Nomornya saya taruh di bawah. Nanti kita janjian kalau misalnya kalian mau ketemuan, visit, liatin rumah contohnya dan mau tanya-tanya lebih lanjut. Langsung aja kontak saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di belakang sini sedang dibikin saluran pembuangan airnya. Jadi tanah di bawah ini menjadi tanah Ciputra juga. Nantinya akan menjadi tahap kedua dari Lakovia ataupun menjadi klaster premium kedua ya. Tapi layoutnya so far belum terlihat ya. Jadi masih difokuskan dulu untuk klaster-klaster yang existing, klaster Diandre, Elaya, dan Lakovia di bawah ini teman-teman. So di tahun 2025 Citra Garden Serpong bakal rame karena sudah ada yang huni pastinya, klaster Iris, Blevro, dan Chloe, dan juga untuk ruko-rukonya akan terus dilakukan pembangunan dan soon akan dijual ruko tahap kedua nih. Posisinya di depan klaster Elaya dan juga klaster Diandre ini teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Chloe Diandre, Elaya, serta Lakovia. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seperti biasa langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nungguin. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Yang udah support channel ini via Saweria dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan juga yang udah serah terima, selamat menghuni rumahnya. Yang rumahnya masih on progress, semoga serah terima sesuai dengan waktunya ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sekali lagi kung si Fat Choi, Sinien Kuai Le, Ampau Nalai. Dah.